warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2023 yang saya hormati. Perkenalkan, saya Kurnia Rahman, guru matematika di SMA Negeri 1 Pulau Kulon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Prodi Matematika Universitas Pancasakti Tegal dengan nomor induk mahasiswa 19227700066. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan sistem persamaan linier 3 variabel di kelas 10E SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Berikut video pembelajaran saya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa lagi di kelas 10E yang tercinta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, luar biasa. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, saya minta tolong Mas Ilka ya, ketua kelasnya tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak untuk mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Kita lanjutkan, setelah doa kita harus memeriksa dulu kehadiran dari kelas 10E. Ada yang tidak berangkat hari ini? Oh ya, alhamdulillah semua berangkat ya. Oke, semua sudah siap mengikuti pembelajaran dari saya? Oke, kalau sudah siap minta tolong semua senjata-senjata matematika kalian dikeluarkan ya. Kemudian dicek lingkungan kalian sudah bersih atau belum. Kalau misalnya ada sampah silakan dibuang dulu di tempat sampah. Saya harapkan ketika mengikuti pembelajaran matematika saya, kalian semua harus semangat dan pantang menyerah. Tidak boleh menyerah ketika menghadapi suatu masalah apapun. Kalian pernah dengar cerita 4 lilin? Suatu ketika ada yang namanya 4 lilin. 4 lilin ini namanya adalah 4 lilin impian. Apabila ternyata 3 padam, mati. Nah, ternyata 1 lilin impian ini bisa menghidupkan kembali 3 impian yang lain. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari sini? Kalau kalian ternyata masih punya mimpi, tolong hidupkan mimpi itu. Karena kalau kalian punya mimpi, misalnya bisa belajar matematika, saya kelas 10 ini harus tuntas. Misalnya, itu salah satu mimpi kalian. Mungkin ada beberapa mimpi yang menjatuhkan yang lainnya. Satu mimpi ini bisa menghidupkan yang lainnya. Ya, jadi tolong semangat ya belajar matematikanya. Oke, siap. Saya pengen tahu konsentrasi dan semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran saya. Nah, sebelumnya saya pengen kalian tepuk-tepuk dulu. Ya, tepuknya instruksinya seperti ini. Nanti kalau saya bilang nasi, nah silakan tepuk 1. Paham, Bang? Oke. Kalau saya ngomong es teh, tepuknya 2 kali. Kalau saya ngomongnya ayam geprek pedas, nah berarti tepuknya 3 kali. Ada pertanyaan? Tidak. Kita coba ya. Tes konsentrasi kalian. Oke. Ya, kan saya menyesuaikan dengan backgroundnya ayam geprek. Nah, seperti itu ya. Nasi. Ayam geprek pedas. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Nah, ternyata kalian semua masih konsentrasi, masih semangat. Luar biasa walaupun sudah jam sekian. Pembelajaran apa
yang harus kita selesaikan pada hari ini? Dan fungsi. Di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem perbedaan linear 2 variabel. Mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, termasuk akar imajiner dan persamaan eksponensial berbasis sama dan fungsi Terima kasih Mas eksponensial. Hanafi yang sudah membacakan capaian pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya apa ya? Itu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau disebut juga PBL. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Terima kasih Mbak Mila Ramawati yang sudah membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, salah satunya tujuannya adalah agar profil pelajar Pancasila kalian dapat terasah. Apa saja itu? Yang pertama, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada kreatif, ya, hasil kerja kalian nanti ditulis secara kreatif bersama teman sekelompoknya, atau kreatif juga ketika kalian menyampaikan suatu masalah. Nah, di sini peran pentingnya kenapa kita juga harus menguasai yang namanya profil pelajar Pancasila. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Mila dan Mas Wafik, kalau hari ini kita mau membahas tentang SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, manfaatnya untuk apa? Yang pertama, nah suatu saat kok kalian butuh pengen tahu harga suatu barang, bisa dihitung menggunakan ini. Kemudian apabila suatu saat juga kalian malah jadi businessman, businesswoman, berapakah keuntungan yang akan saya dapatkan ketika menjual suatu barang? Nah, itu bisa juga dihitung menggunakan SPLTV. Nah, tahapan pembelajaran yang akan kita laksanakan tadi menggunakan apa Mbak Mil? Problem ya, PBL, problem based learning ya, artinya pembelajaran yang berbasiskan masalah. Langkah-langkahnya itu yang pertama, kalian nanti disajikan ya masalah, namanya adalah orientasi masalah. Kemudian langkah kedua, mengorganisasi belajar, berarti nanti kalian dibentuk kelompok-kelompok. Presentasi harus ya, kita harus berani untuk menyajikan hasil yang sudah kalian sepakati bersama teman sekelompoknya. Ya, tentu saja dalam pembelajaran ini Bu Nia tidak serta-merta langsung memberikan tugas kepada kalian, tidak. Ya, tapi ada penilaiannya. Penilaiannya apa saja itu? Yang pertama, pengetahuan kalian mengenai materi SPLTV ini akan dinilai. Kemudian yang terakhir, sikapnya. Kalian bisa membantu kepada teman anggota kelompoknya atau malah cuek bebek, itu juga akan Bu Nia nilai. Selanjutnya adalah persepsi. Tes kemampuan awal, apakah kalian sudah menguasai materi SPLTV ini atau belum ya? Apakah kalian sudah mampu untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel atau belum ya? Nah, silakan kalian bisa scan barcode ataupun cek link ya, sudah saya share juga di grup WA kalian. Nah, silakan kalian buka. Nah, silakan dikerjakan semampu kalian. Nah, waktunya hanya 4 menit. Ya, silakan segera diakses. Oke, siap. Kita materi untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel ini. Ya, caranya ada 4. Nah, yang pertama yaitu membuat model matematikanya. Ya, kalian perlu tuliskan apa yang diketahui dari soalnya. Setelah itu buat model matematikanya. Kalau nasi disimbolkan dengan
Oh, A, boleh. Ini pengambilan variabelnya bebas, terserah kalian. Kalau ternyata kalian beli nasi, es teh, dan ayam geprek, misalnya totalnya harganya Rp20.000. Bagaimanakah model matematikanya? Ya, berarti nasinya 1, tulis A-nya 1. Kemudian es tehnya 1, es teh itu B, berarti B. Kemudian ayam geprek itu C, berarti karena beli 1 ayam geprek saja, berarti A tambah B tambah C. Totalnya harganya berapa? Rp20.000. Nah, sesimpel itu ya untuk memodelkan matematika. Yang kedua adalah mengubah SPLTV menjadi SPLDV. Nah, nanti dirubah dulu. Yang awalnya misalnya ada 3 persamaan, kemudian dirubah ke 2 persamaan saja. Caranya cukup mudah, kalian ingat-ingat kembali materi eliminasi ya, salah satu eliminasi, salah satu variabel dieliminasi. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menyelesaikan SPLDV. Masih ingat? Ada berapa caranya? Apa saja? Yang pertama, oke, metode grafik. Yang kedua, ada substitusi, eliminasi, campuran ya, campuran antara substitusi dan eliminasi. Oke, langkah yang terakhir, yang keempat, yaitu kesimpulan. Jadi tetap harus ada ya, endingnya bagaimana, jadi, koma, nah kesimpulannya apa, itu harus disampaikan juga. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, lanjut. Nah, menyajikan masalah. Nah, di sini saya ada suatu kasus masih berkaitan dengan ayam geprek. Di sini saya pernah dapat selebaran ya dari Vulcanic Food ya, tempatnya ada, lokasinya ada di Grobogan. Barangkali kalian suatu saat berkunjung ke sana. Ya, di sana itu menjual 3 paket ayam geprek. Ayam geprek yang pertama itu namanya ayam mahma, yang paling mahal harganya. Harganya itu 41.000. Nanti kalau kalian beli itu dapat 3 ayam dan sambal, 2 nasi putih sama 3 es teh. Kemudian ada paket yang kedua, lebih murah sedikit daripada ayam mama, itu ada ayam lava, harganya 37.000. Ya, dapatnya nanti 2 ayam dan sambal, 3 nasi putih dan 3 es teh. Yang terakhir, yang paling jadi idola di sana karena efisien harganya, itu ada ayam lahar, Rp30.000. Itu dapatnya 2 ayam dan sambal, 2 nasi putih dan 2 es teh. Di sini yang jadi masalahnya itu apabila ternyata Mas Hanapi itu pengen beli 3 ayam dan sambal tanpa nasi, tanpa es teh, tapi pakainya sausnya saus barbeque, dan dia punya uang itu 3 lembar uang 50.000-an. Ya, 3 lembar uang 50.000-an. Berapa kembalian yang nanti akan diterima oleh Mas Hanapi? Itu loh yang jadi masalah. Nah, selanjutnya saya minta tolong kepada kalian untuk nanti didiskusikan bersama teman sekelompoknya. Ya, untuk berkelompok kali ini saya sudah menentukan, ini berdasarkan tes kemampuan awal kalian. Ya, yang pertama ada kelompok semangka. Itu ada Mas Adit, Mas Eko, Mbak Aninda, sama Mbak Mila. Yang terakhir yaitu ada kelompok tomat. Ya, kelompok tomat itu ada Mas Rizky C, Rizky Cahyono, masih separtner juga sama Mas Wafek Hanafi, kemudian sama Mbak Kristina, sama Mbak Ririn. Ada pertanyaan tentang kelompok ini?
Boten. Ya, silakan kalian bergabung dengan teman sekelompoknya. Sudah dapat kelompoknya semua, nggih? Sudah bergabung dengan teman sekelompoknya ya? Oke, saya bagikan nama timnya Anggur. Oke, anggota gemar bersyukur. Walaupun di belakang sendiri tetap bersyukur ya. Selanjutnya terakhir Mentimun. Di manakah? Oh, di sini. Ya, dikerjakan silakan. Ya. Metodenya terserah kalian. Kalian mau pakai metode eliminasi boleh, substitusi boleh, kemudian apalagi campuran boleh. Nah, kalau grafik tidak saya sarankan karena nanti malah membutuhkan waktu yang lama. Ya, monggo didiskusikan bersama teman sekelompoknya. Ya, Mas B semua sudah bisa dilanjutkan kembali. Oke, sebelum kita menyajikan hasil kerja kalian, sebelum kalian presentasi, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, ice breaking kali ini adalah menyanyikan dan mempraktekkan lagu panjang pendek karya dari Om Sinung. Ya, silakan berdiri semuanya. Kita olahraga bareng-bareng. Siap? Oke, kita mulai. Langkah selanjutnya yaitu menyajikan hasil kerja kelompok. Selanjutnya yang bagian presentasi di sini ternyata ada teman kalian dari kelompok apa tadi? Mentimun. Mentimun singkatan dari gimana, Mbak? Ya, menuntut ilmu anti melamun. Ya, kita simak bersama-sama dari kelompok Mentimun. Ya, monggo. Saya akan menjelaskan materi SPLTP yang diberikan oleh Kak Hedi. Ternyata kelompok Mentimun sudah berhasil menyelesaikannya. Nah, kita simak bareng-bareng penjelasan dari mereka tentang mode persamaan yang ada. Ya, silakan. Kita menyelesaikan sistem persamaan dengan 3 variabel. Yang pertama kita menyusun model persamaan matematika. Misal, ayat dan sahabat didefinisikan sebagai A, nasi B, S, C. Maka dari itu 2A plus 2N plus 2C sama dengan 30.000 atau 2 ayam dan sahabat plus 2 nasi dan 2 SC sama dengan 30.000, 2A plus 3N plus 3C 37.000 dan 3 ayam plus 2 nasi plus 3 SC sama dengan 41.000. Oke, ada pertanyaan untuk kelompoknya Mas Ilka? Nah, gimana? Adakah masukan? Tadi ada kesalahan tulisan dari nasi. Ternyata nasi itu didefinisikan sebagai N. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana? Ada masukan untuk kelompok Mentimun? Tidak ada? Oke, ya silakan. Berarti kelompok Mentimun sudah sukses hari ini, boleh ditutup ya. Terima kasih.
atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Mentimun. Sebagai apresiasi dari saya karena kelompok Mentimun sudah berhasil maju mempresentasikan hasil kerjanya, jadi kelompok Mentimun dapat kartu bintang dari saya. Oke, monggo. Ya, dibagi sama teman sekelompoknya. Kelompok siapa lagi ya? Oke, silakan kelompok Mbak Citra dari kelompok apa ini? Oh ya, Jambu. Singkatan dari apa Jambu? Jaga, Iman, dan Kolbu ya. Silakan, monggo presentasi di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang menyelesaikan SPRDB dengan tingkat kecampuran yang akan ditulis oleh BID. Ya, perhatikan kembali, kelompok Jambu telah menyelesaikan hasil kerjanya dan dituliskan di papan tulis kita. Monggo silakan selanjutnya dipresentasikan, jelaskan kepada teman-teman yang ada di sini. Jadi minta tolong teman-temannya tolong disimak, kalau ada yang ditanyakan nanti silakan ditanyakan kepada kelompok Jambu. Ya. Menyelesaikan SPRDB dengan tingkat kecampuran. N ditambah E sama dengan 7.000. 5N ditambah 3E sama dengan 29.000. Dikali N ditambah E dikali 3. 5N ditambah 3E dikali 1. Itu menyamakan. 3N ditambah 3E sama dengan 21. 7 dikali 3 kan hasilnya 21. 5N ditambah 3E sama dengan 29.000. Langsung dijumlah dikurangi. 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 2N. 21 dikurangi 29 sama dengan negatif 8.000. N sama dengan negatif 8.000 dibagi negatif 12. N sama dengan 4.000. Substitusi keempat. N ditambah E sama dengan 7.000. 4.000 ditambah E sama dengan 7.000. E 7.000 dikurangi 4.000 sama dengan 3.000. A ditambah 2N ditambah 2E sama dengan 30.000. 2A ditambah 2 kali 4.000 ditambah 2 kali 3.000 sama dengan 30.000. 2A ditambah 8.000 ditambah 6.000 sama dengan 30.000. 2A ditambah 14.000 sama dengan 30.000. 2A sama dengan 30.000 dikurangi 40.000. 2A sama dengan 16.000. A sama dengan 16.000 dibagi 2 sama dengan 8.000. Oke, terima kasih Mbak Citra. Jadi ketemu A-nya berapa ini A-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Jambu. Selanjutnya adalah kelompok siapa yang mau melanjutkan dari apa yang dipresentasikan? Oh, kelompok apa ini? Kelompok apa ini? Oh, strawberry. Artinya apa strawberry? Ayo apa? Ya, selalu terobsesi untuk memberi. Oke, kelompok strawberry silakan maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok strawberry akan melanjutkan mengenai masalah yang pemberiannya Mas Hanafi. Apa sih singkatan dari strawberry, Mbak Mila? Oke, seperti kata pepatah, katakan nama saya. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Anida Sri Nama saya.
dari kelompok strawberry. Apa tadi strawberry? Selalu terobsesi memberi. Nah, selalu terobsesi memberi. Kali ini ingin memberikan pencerahan kepada kita semua terkait masalahnya Mas Hanafi tadi yang membeli ayam geprek saja tanpa nasi dan es teh. Monggo, silakan dari kelompok strawberry. Jadi harga 3 ayam dan sambal serta ekstra saus barbecue, yaitu Mas Hanafi membeli 3 ayam dan sambal, jadi 3 dikali satuan harga ayam dan sambalnya seharga 8.000, ditambah ekstra saus barbecue-nya seharga 5.000. Jadi 3 dikali 8.000 menjadi 24.000, ditambah dengan saus ekstra barbecue-nya seharga 5.000 menjadi 29.000. Uang Hanafi adalah 3 lembar uang 50.000-an. Jadi 3 dikali 50.000 menjadi 160.000. Uang kembalian Mas Hanafi adalah 50.000 dikurangi 29.000 menjadi 21.000. Jadi uang kembalian yang diterima Mas Hanafi seharga 21.000. Kesimpulannya, jadi harga satu ayam dan sambal senilai Rp8.000, satu nasi putih seharga Rp4.000 dan satu es teh seharga Rp3.000. Sekian penjelasan mengenai masalahnya Mas Hanafi kenapa kembalian dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompoknya Mbak Anin, Mbak Mila, dan Mas Adit selaku kelompok strawberry. Nah, jadi hari ini dapat kartu bintang lagi. Ya, oke. Silakan. Nah, ternyata dari hasil diskusi, kemudian hasil presentasi kalian tadi, ya, dan diakhiri dari kelompok strawberry, kita dapat mengetahui ternyata masalahnya Mas Hanafi sudah teratasi. Nasi sudah diketahui, ayam geprek sudah diketahui, kemudian es teh juga sudah diketahui. Oleh karena itu kita bisa menghitung berapa harga kembaliannya Mas Hanafi. Ternyata sudah dihitung kembaliannya adalah Rp50.000 dikurangi Rp29.000. Loh, kok bisa 50.000? Padahal Mas Hanafi punya 3 lembar uang Rp50.000, Mbak Anin. Gimana ini maksudnya ini? Yang 100.000 disimpan, yang 50 itu dibayar agar hitungnya itu mudah. Oh, gitu nggih. Hati-hati. Di sini pertanyaannya adalah uang kembalian, bukan sisa uangnya Mas Hanafi. Kalau uang kembalian berarti yang kita butuhkan itu Rp50.000 dikurangi apa yang kita beli. Tapi beda kalau sisa, nah berarti semuanya harus kita hitung ya. Berarti Rp150.000 dikurangi Rp29.000 ya. Jadi ada perbedaan di sini. Ada pertanyaan tentang kasus ini? Tidak. Oke, berarti kita bisa lanjut ya. Saatnya sekarang berarti kita masuk di bagian penutup, yaitu kita harus memberikan kesimpulan. Nah, bagaimanakah langkah-langkah menyelesaikan masalah yang berbasis kontekstual ini yang berkaitan dengan SPLTV? Bagaimana menurut kalian? Ya, langkahnya apa saja ya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berbasis SPLTV ini? Langkah yang pertama, nah betul, menentukan model matematika. 2, nah, merubah SPLTV menjadi SPLDV. Betul. Yang ketiga, menyelesaikan SPLDV. Yang keempat, membuat kesimpulan ya. Jadi ini ada. Jadi uang kembalian yang diterima Mas Hanafi yaitu Rp21.000. Jadi nanti Mas Hanafi bisa tidur dengan nyaman ya. Sudah dihitung kembaliannya ternyata ini ya. Perhatikan baik-baik soal berikut ini. Nah ini saya ada tebak-tebakan ini ya. Sebagai bahan evaluasi kita hari ini, nyuwun tolong dihitungkan ya. Ada satu masalah seperti ini. Keisha membayar Rp37.000
untuk membeli 1 kilogram beras, kemudian 1 kilogram tepung, dan 1 kilogram gula di toko sembako. Kemudian Yulita, nah Yulita juga ikut-ikutan nih, membeli 2 kilogram beras, 1 kilogram tepung, kemudian 3 kilogram gula, dan dia harus membayar Rp76.000. Selanjutnya Amanda. Nah, Amanda membeli juga 1 kilogram beras, 2 kilogram tepung, kemudian 2 kilogram gula. Harganya Rp59.000. Mana model persamaan matematika yang paling tepat terkait masalahnya Mbak Keisha, Yulita, Amanda ya? Oke, yang mana? Yang A, yang B, yang C, yang D, yang E. Oh, Mas Alek. Ya. Yang mana Mas Alek? E. Yakin E. Benar. Sudah dihitung tadi. Oh, coba ya. Apakah nanti jawabannya Mas Alek itu betul? Nah, kita periksa bersama. Aduh. Sayang sekali Mas Alek, ternyata perhitungannya meleset ya. Jangan ditiru ya. Oh, Mas Alek langsung sedih ya. Jangan sedih. Ya, saya jadi makin penasaran ini. Yang mana ya? Berarti jangan jawab E, A, B, C atau D. Kita lihat apakah jawabannya benar C. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata jawabannya memang pendukung terbanyak C. Ya alhamdulillah, berarti yang benar adalah C. Nah, biar Mas Ilka tidak bertanya-tanya Mbak Ida, kok iso C? Nah, caranya bagaimana itu Mbak Ida? Oh gitu, terus? Tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, kita lanjutkan ke refleksi setelah kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Nah, jika kalian diminta untuk memberikan bintang dari bintang 1 sampai bintang 5, nah kan tadi saya sudah kasih bintang kepada beberapa yang berpartisipasi aktif hari ini. Nah, yang lainnya maupun yang sudah aktif, tolong dong kasih bintang juga untuk pembelajaran kita. Ya, bagaimana usaha kita untuk mensukseskan pembelajaran pada hari ini. Kasih bintang berapa ya? 5. Oh, alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih ya. Terima kasih karena sudah memberikan bintang 5 pada pembelajaran kita. Selanjutnya, kesulitan apa saja yang Anda temui ketika menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV ini? Kesulitan apa ya yang jadi kendalanya? Gimana Mas Hanif? Menghitung apa? Oh, menghitung uang. Ya, menghitung tadi ya, ketika ada model persamaan matematikanya mau menyelesaikan dengan SPL TV ataupun SPL DV atau menggunakan metode campuran atau eliminasi atau substitusi, memang biasanya yang jadi kendalanya hampir sama dengan yang disampaikan Mas Hanif, menghitung. Nah, agar kalian bisa lebih mahir dalam menghitung, ya tidak ada salahnya setelah pembelajaran ini tolong kalian latihan menghitung ya, menghitung sendiri-sendiri di rumahnya. Entah itu yang berkaitan dengan SPL TV ataupun SPL DV agar kalian semakin mahir lagi. Nah, Bunia kan guru yang baik hati dan tidak sombong, ya toh? Oh, nggih Bu, Mas Alek mengakui. Nah, sebagai oleh-oleh
bahan belajar kalian agar Mas Hanif dan kawan-kawan itu bisa lebih mahir lagi dalam menghitung SPLTV ini. Nah, silakan nanti sebagai bahan tindak lanjutnya, silakan kalian kerjakan di rumahnya masing-masing. Ya, ada latihan soal, tolong diselesaikan. Ya, linknya tadi sudah saya share juga di WA grupnya kalian, nanti bisa diperiksa kembali. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Lanjut. Wah, sudah sampai di penutup. Tapi sebelum saya tutup, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat duduk, LKPD sudah dikumpulkan, berarti kita sudah saatnya di sesi penutup. Ya, sebagai bahan penutup di hari ini, pembelajaran kita kali ini, tolong dipelajari kembali SPLTV-nya dan jangan lupakan pesan moral yang ada. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Karena ternyata tidak ada pertanyaan, berarti saya minta tolong kembali kepada Pak Ketua Kelas untuk memimpin doa penutup, ya, penutup pembelajaran. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Doa, mulai. Selesai. Terima kasih untuk hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.